Banyak orang baru mikir pensiun itu di usia 50-an. Padahal kalau kamu karyawan di usia 30-40-an dan mulai menyiapkan pensiunmu, dijamin pensiunmu lebih nyaman. Yuk kita bahas 2 strategi nyiapin pensiun paling realistis. Tonton sampai selesai. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan yang bertambah. Amin. Kalau kamu baru mulai mikir menyiapkan pensiun itu di usia 50-an, biasanya sudah telat. Sepengalaman kami, semua peserta training masa persiapan pensiun, apalagi yang aku temuin sendiri gitu ya, saat event, itu selalu bilang telat. Usia 50-an itu telat. Tapi kalau kamu mulai usia 30-40-an, kamu masih bisa punya waktu buat nyiapin 2 mesin pencetak uang yang kerjanya otomatis waktu kamu pensiun. Jadi saat talking session bersama BNI dan Garuda, itu saya merasakan ada Eureka Moment. Eureka Moment tau nggak? Aha Moment gitu. Ketika membahas investasi dividen saham dan properti untuk persiapan pensiun. Nah, kita akan bahas nih, kenapa kok dividen saham, dan kenapa kok properti, dan gimana cara kita mulai. Tahukah kamu, ada lebih dari 10 perusahaan di Indonesia yang selama 10 tahun berturut-turut itu membagikan dividen. Dan keuntungan minimalnya 8% per tahun. Maksudnya gimana nih? Nih, aku kasih contoh realnya ya. Contoh, kamu investasi sebesar 100 juta. Kamu dapat dividen yang besarnya pertama Rp25 per lembar, Rp100 dan seterusnya. Kalau di total dalam waktu 5 tahun, keuntungan dari dividen cash itu 101 juta. Artinya, kamu itu sudah balik modal dari dividen. Awalnya kamu invest 100 juta, dalam waktu 5 tahun, balik modal semuanya dari dividen. Seandainya kamu pegang terus sahamnya, itu kamu masih akan mendapatkan keuntungan dividen setiap tahunnya. Ini ibarat kata, kita tuh kayak punya mesin cetak uang kan? Nah, coba kalau kamu kumpulkan beberapa saham seperti ini, sejak usia 30-an sampai 40-an tahun. Itu semua bisa jadi sumber pemasukan saat pensiun kan? Contoh tadi itu hanya terjadi pada saham-saham yang sudah mature, punya dividen stabil. Gak semua saham bisa seperti ini, jadi riset tetap penting ya. Gimana, menarik atau menarik banget? Nah, jika menarik boleh kasih like-nya dulu. Kalau kamu masih bingung milih sahamnya atau bingung gimana cara nyarinya, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Selain dividen saham, aku juga ceritakan mengenai property for rent. Cara kedua adalah melalui properti, meskipun ini lebih rumit daripada dividen saham. Kita coba lihat ya di website. Misal kalau kamu search di Google, cek dijual rumah kos Bandung. Nah, mungkin keluar seperti ini nih contohnya. Sebuah rumah kos dengan harga 2,2 miliar, memiliki 14 kamar. Kamu bisa lihat detail spesifikasinya, katakanlah luas tanahnya, luas bangunannya, sertifikatnya, SHM misal gitu. Ada IMB-nya, berapa lantai, kemudian akses jalannya berapa, mobil di depan kos-kosan khususnya. Nah, coba kita kalkulasi sederhana ya. Harga rumah kos awalnya 2,2 miliar. Ya, kita perlu keluar DP 20%, mungkin tambah biaya lain-lain lah ya di awal 10%. Kurang lebih keluar uang 660 juta rupiah. Kemudian sisanya kita bayar pakai KPR. Contoh, kita dapat bunga 12%, 20 tahun gitu ya. Berarti cicilan bulanannya kurang lebih 19,3 juta rupiah. Nah, biar lebih gampang aku gambarin dalam bentuk cash flow ya. Gini, aset rumah kos itu katakanlah 2,2 miliar. Saya bayar DP 20% sehingga sisa KPR-nya 1,76 M ya. Rumah kos tersebut menghasilkan pemasukan katakanlah 29,9 juta gitu per bulan. Dan bunga KPR yang harus dibayar 19,4 juta. Artinya apa? Setiap bulan saya tuh punya sisa keuntungan 10,5 juta, yaitu untuk bayar tenaga kerja, listrik, air, internet, dan lain sebagainya lah. Katakanlah jalan 20 tahun. Saya sudah pensiun dan rumah kos tersebut sudah lunas. Bukankah saya menerima penghasilan cukup besar untuk seorang pensiunan? Harga kosnya kan juga naik. Tapi nggak semudah itu, Vin. Iya betul lah. Semuanya pasti ada risiko. Nah pertanyaannya, kira-kira apa risiko bisnis rumah kos? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Thank you ya. Kebanyakan orang salahnya tuh bukan di ide kos-kosnya, tapi salah di lokasinya, salah milih market, atau juga salah hitung saat bikin perencanaan bisnis rumah kos. Kelihatannya gampang, tapi mulainya sulit. Ya namanya hal baru pasti akan ada risikonya ya.
Ya, milih saham yang bagi dividen, atau juga nyiapin modal untuk DP rumah, dan lain sebagainya. Pasti ada tantangan lah. Nah, mumpung tahun baru, saranku sebelum kamu berani ambil risiko untuk investasi, sebaiknya mulai dari memperkuat fondasi keuangan kamu, alias amanin dulu keuangan kamu. 1. Pastikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya lebih dari satu sumber penghasilan. Ketiga, punya dana darurat 6-12 kali pengeluaran. Keempat, pastikan nih aset kamu lebih besar daripada utang dan cicilan maksimal 35% dari penghasilan. Kelima, punya asuransi untuk proteksi. Mumpung tahun baru, lembaran baru, yuk kita mulai nata keuangan. Ingat loh, usia tuh udah 30-an atau mungkin 40-an. Nggak lama lagi kita pensiun loh di usia 50-an. Oh iya, sebagai informasi di Finansialku, kami punya program pendampingan keuangan. Kamu akan mendapatkan blueprint keuangan yang namanya book plan gitu ya, termasuk rencana investasimu. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program pendampingan keuangan, berapa harganya, dan apa yang akan kamu dapatkan. So, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan pensiun.